Bismillahirrahmanirrahim. Inti pokok dasarnya kenapa, Bang? Karena Tuhan kalian nggak punya bini. Saya paling anti kalau Tuhannya nggak punya bini. Makanya saya cari Tuhan yang ada bininya. Karena kalau nggak punya bini, Akalnya. kan Tuhan nggak punya bini. Bukan orang belek Bang Joni gimana ngapain ngikutin kita? Nggak usah diikutin. Dia mah nggak. Kan saya bilang, saya ini orangnya paling suka punya Tuhan yang berbini. Nah, kalau ada Tuhan yang nggak berbini, saya paling anti. Gitu. Kenapa? Jadi Kenapa makanya suka saya punya Tuhan yang begini? Kenapa? coba kalau Kenapa kita berbini rasanya? bahagia. Kalau kita punya nyonya kan enak, dipijitin, dicium-cium. Coba kalau sendiri. Oke, begini Bang Luga. Bang Luga. Bininya Tuhan itu apa buat kamu? Sebelum diciptakan istrinya Tuhan ini, Tuhan sama siapa, Bang Luga? Istrinya Tuhan itu tidak diciptakan karena dia adalah separuh nafasnya Bapa. Susah ngomong-ngomong manusia kerdus. Manusia kerdus diajak ngomongnya begini nih. Ya nggak apa-apa, maksudnya kerdus. Enggak, maksudnya siapa yang menciptakan alam semesta ini, Bang Luga? Tuhan sama bininya gitu. 3 orang, bapak, mama, sama anak kandung. 3 orang. Oh, berarti bininya juga ikut nyiptain ya? Ikut dong, kan nyonya. Gimana sih kalau nggak ada Nyiptain nyonya apa juga? bininya Tuhan ini? Bininya Tuhan itu nyiptain apa aja? Ya. Oke, jadi gini. Ada seorang ibu, dia dibawa Tuhan ke sorga, lalu dia bertemu dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus berkata kepada dia seperti ini. Yahweh. Yahweh ini merujuk pada Bapa. Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi suara singa itu bisa bersuara, itu yang bikin bininya Roh Kudus. Oke. Bunda Maria itu istrinya Tuhan atau tidak? Itu ciptaan Tuhan. Loh, gimana sih? Maria kan manusia biasa. Manusia biasa yang menghamili Bunda Maria. Ini Tuhan kawin sama Roh Kudus kan? Kok yang ngelahirin Bunda Maria? Cemana lah coba ceritanya? Begini. Jadi begini. Selingkuh tuh Tuhan. Maria itu bukan dihamili. Maria cuma dititip anaknya oleh Roh Kudus. Ini anak gua titip ya Maria ya. Katanya Tuhan kawin sama Roh Kudus. Lah kok yang hamil Bunda Maria? Cemana ceritanya? Saya jawab. Jangan ketawa dulu. Sebelum Maria ada, Makin pening aku. sebelum Maria diciptakan, sebentar. Sebelum Maria diciptakan, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu sudah di surga. Ketika Maria belum ada pun Yesus sudah ada. Gitu, paham kan? Iya, yang berbuat ini kan Tuhan sama Roh Kudus. Kenapa bisa Bunda Maria yang hamil? Cemana lah ceritanya? Kan dititip. Aduh, si Selingkuh tolol nggak tuh ini. Bang Luga? Bang Luga jangan-jangan Dititip. selingkuh tuh sama Bunda Begini Maria. loh. Sebelum Maria sudah sebelum Maria ada, Yesus itu sudah ada. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 10 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum Maria diciptakan pun Yesusnya sudah ada. Jadi Yesus cuma turun dari surga ke perut Maria, begitu loh. Oke, Jadi begini saran saya analoginya. begini. Oke, begini analoginya. Analoginya begini Bang Luga. Ketika Bang Luga esek-esek sama bininya, kok yang hamil tetangganya Bang Luga, cemana? Bukan seperti itu. Memang harus sabar lah ngajarin. Abang Luga yang esek-esek sama bininya. Lah kok yang hamil tetangganya Bukan Bang Luga? seperti Itu itu. cemana? Kan saya sudah bilang tadi. Aduh ya Allah. Kan saya sudah bilang tadi. Yesus berkata, aku turun dari surga, bukan dihamili dia. Ya kenapa bukan Roh Kudus yang hamil? Kenapa justru Bunda Maria yang hamil? Cemana lah? Sebentar. Saya jawab ya.
Sebelum Maria, lu ngerti nggak sih sebelum Maria ada? Paham nggak? Sebelum Maria diciptakan. Tahu. Ah, sebentar. Maria ini belum diciptakan. Bahkan yang Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Kalau ada begitu Bang Luga, kalau ada begitu, enak aja Bang Luga. Aku yang berbuat sama biniku, tetangga yang hamil lah, enak aja. Ini anak gua kok, anak gua. Udahlah, ini orang dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, emang dasar manusia tolol. Kenapa nggak gini aja Bang Luga? Kenapa nggak gini aja? Ini kan apa ini Roh Kudus kan hamil gitu ya. Terus anaknya itu kayak itu cerita Keong Mas gitu. Terus ditemukan Maria gitu. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa harus Maria hamil dulu gitu? Kenapa nggak langsung turun terus ditemukan Maria gitu? Kenapa nggak gitu? Kan berarti tahu oh ini berarti ini anaknya Roh Kudus nih kan gitu. Gimana tuh? Jadi gini ya. Jadi begini, kan tadi kan saya sudah bilang, itulah ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan itu kita tidak bisa rubah, atau kita nggak bisa nasihatin Tuhan. Masa Tuhan mau kita nasihatin ya kan? Iya betul. Tetapi yang pasti begini, kesalahanmu terbesar adalah kamu nggak diajarin kalau memang Tuhan tuh ada istrinya. Itulah kesalahan kau yang terbesar. Iya, belum ada yang ngasih tahu ya. Nah, jadi sebentar gini. Mungkin lo di sini kan tertawa, lo supaya terlihat lo gagah. Tapi kan Indonesia ini kan sudah negara termiskin nomor 2 di dunia. Jadi lo mau ketawa sekencang-kencangnya juga nggak ada gunanya. Sudah menjadi negara termiskin nomor 2 di dunia. Tolol udah miskin banyak gaya lagi kau. Kita tahu negara miskin lah. Kau diemnya di negara miskin, kau kerjanya di negara miskin. Gimana kau ini Luga? No, itu tanah Kau miskin, kau masih aja itu ke Indonesia. Cemana kau? Kau bangga kau di Indonesia? Gimana? Sebentar dulu. Hidup PBG! Bentar. Hidup PBG! Kau bilang begini. Aku mau nanya dulu tentang Roh Kudus. Aku mau nanya. Saya jawab dulu. Tentang Roh Kudus dulu. Sebentar. Saya jawab dulu pertanyaan yang tadi. Luga kan udah tahu Indonesia negara termiskin. Kenapa lo masih tinggal di Indonesia? Kamu tahu nggak sejarahnya? Pemerintah Indonesia itulah yang meminta-minta kepada para tokoh-tokoh adat untuk membentuk suatu negara. Nah, jadi bukan kita yang miskin, ini memang kita di tanah memang tanah nenek moyang kami masing-masing. Makanya nih negara Indonesia Timur sudah memisahkan diri bentar lagi. Kamu tinggal minta aja sama Tuhanmu. Kan udah pernah ketemu Tuhan. Minta aja supaya Kalau saya ya tinggal telepon Donald Trump, dia sama seiman sama saya. Nah, kalau kamu mau telepon siapa? Arab Saudi aja nggak mau nolong kau. Bang Luga, aku mau nanya tentang Roh Kudus. Ya udah, makanya jangan kebanyakan gaya, silakan. Kalau Bapak tadi gaya itu biasanya memang yang ngomongnya gede gitu, tapi nggak ada isinya. Lu wajar kita ini seagama dengan Donald Trump yang ngebom kepala kalian yang kemarin, Dodong. Nah itu makanya di kemana-mana. Bang Luga. Ya, makanya. Tadi kita kan berkawan sama kalau Donald Bapak Trump. kalau Bapak itu kan tua, wajahnya kan tua, katanya ganteng, berjenggot putih gitu kan. Nah, Roh Kudus ini kan belum dikasih tahu nih Bang Luga. Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Cantiknya seperti apa sih? Jadi begini ya. Mungkin ada anunya Bang Luga. Ketawa jadi. Goblok. Inilah orang kalau dia menutupi ketololannya dia pakai songkat. Roh Kudus itu rupanya seperti apa itu? Coba digambarkan coba. Cie yang mau murtad, makin banyak yang murtad. Jadi gini, Roh Kudus itu sudah ada beberapa nabi yang melihat Roh Kudus itu memang perempuan cantik. Jadi Roh Kudus itu bukan si Gabriel itu cowok gitu. Roh Kudus itu perempuan gitu. Kayak Roh Kudus gitu.
Gambarnya kan seperti apa itu? Wajahnya, hidungnya apa kayak bule gitu? Gimana tuh? Ya memang sangat cantik banget, namanya juga Tuhan. Udah. Nggak Misalnya bisa lagi artis tinggal. seperti siapa? Misalnya artis seperti siapa? Dona Maya misalnya. Kamu gak usah kebanyakan nanya-nanya, kamu aja nggak tahu Loh kalau kan, Tuhan itu dari perempuan. loh kan tadi firmannya kan Bang Lugas Kan suruh saya menyampaikan. bilang, ya kan kamu Bang jangan Luga ini nggak gini taat loh. sama Tuhannya. Tadi kan firmannya suruh menyampaikan kepada bumi bahwa Tuhan itu punya istri. Ya harus disampaikan istrinya seperti apa. Iya, biar kita percaya. tetapi begini loh. Kan saya sudah bilang, ini yang kita bahas di Tuhan. Kita tidak bisa bertanya terlalu detail karena ini Tuhan bukan manusia. Saya cuma bisa memberikan garis besarnya bahwa memang Tuhan ini perempuan. Allah Bapa yang dipanggil Allah atau Tuhan oleh Yesus itu seorang laki-laki. Ya, kalau di kalian kan tidak bisa diserupakan, bukan laki bukan perempuan. Nah, saya datang memberikan solusi, memberikan kebenaran yang menyakitkan. Ya kalau Tuhan itu memang laki-laki. Ya istrinya seperti apa? Cantiknya seperti apa itu? Ya sangat cantik. Kan saya udah bilang sangat cantik. Rambutnya panjang atau biar kita bisa punya gambaran panjang. Iya, namanya perempuan Kayak cantik. wajah-wajah mana? Kayak wajah Indonesia atau Arab atau bule gitu atau India gitu. Nah, kalau itu saya kurang tahu persis, tetapi yang pasti dia adalah wanita yang paling sempurna karena dia adalah Tuhan perempuan gitu. Oh, giginya nggak keluar kan? Ini orang udah nggak ada ilmu nanya-nanya lagi. Sudahlah Bang Luga, izinkan saya mau menarasi sedikit ya Bang Luga, boleh? Bang Luga mute aja lah. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum bihi min ilmin yattabi'u illa adh-dhanna wa innakum illa adh-dhanna yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan tentang itu, kata Allah. Maka betul apa yang dikatakan Al-Quran, wa ma lakum bihi min ilmin yattabi'u illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi mengikuti prasangka-prasangka. Oh, jadi Roh Kudus itu begini. Jadi Bapak itu menghamili Roh Kudus. Lo kan nanya, dijawab, giliran dijawab. Iya, tapi benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, betul. Makanya begini. Ada orang-orang yang dimaksud demikian. Bentar. Makanya begini, kalau lo ingin membantah ketuhanan Yesus, cukup pakai Al-Quran. Kalau nanti lo pakai Alkitab, kena batunya, akhirnya lo marah-marah sendiri. Bilang aja Yesus bukan Tuhan berdasarkan kisah hadis, entah Al-Quran. Jangan lo bawa-bawa Alkitab, nanti lo kena batunya kayak gini kan, akhirnya jadi gila kan lo. Bikinlah Yesus bukan Tuhan dari Al-Quran, jangan pakai ayat-ayat Alkitab. Yesus Nanti bukan Tuhan, memang bukan menurut Al-Quran, tapi menurut Bible. Yesus bukan Tuhan, tapi bukan menurut Al-Quran, tapi menurut Bible itu sendiri. Giliran ditanya bapaknya Yesus, lu bilang nggak punya. Ditanya mamanya, lu bilang Maria, salah lagi. Makanya cukup lo tidak menuhankan Yesus berdasarkan ayat Al-Quran. Jangan lo sentuh-sentuh Alkitab karena lo nggak tahu isi Alkitab seperti apa. Manusia peler. Oke, Bang Luga. Susah lo diatur. Yesus dikatakan anak Tuhan. Sepakat? Ya. Oke, ketika Yesus dikatakan anak domba, apakah Yesus betul-betul anak domba? Kiasan. Kiasan. Ketika Yesus dikatakan anak manusia, apakah itu kiasan? Beneran. Oke, bagaimana membedakan anak domba dengan anak manusia? Sedangkan anak domba di sini saya kiasan. jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Apakah ketika mamamu melahirkan kau, apakah kau ini anak kiasan atau anak sesungguhnya biologis? Anak Coba sesungguhnya, anak manusia. Oke, kalau dibilang anak manusia ya, berarti anak biologis ya, anak kandung ya. Anak kandung lah kita sebut ya. Kamu adalah anak orang kandung tua mamamu. saya adalah manusia, tidak mungkin Betul. orang tua saya dikatakan Betul. manusia, tidak mungkin manusia melahirkan Oke, domba. setuju. Sedangkan Bisa di sini nggak? dikatakan anak Yesus dikatakan anak domba, kok yang lahir manusia?
Oke. Saya paham. Jadi gini, kamu harus bisa membedakan mana anak sungguhan, mana anak kiasan. Luga ayahnya adalah Marcel Tambunan. Kalau anak kunci bukan berarti bapak kunci ngewek sama mama kunci lalu lahirlah anak kunci. Itu kiasan. Jadi lo harus bisa membedakan. Kan dulu kan di SD SMP kan dipelajari yang namanya majas, metafora, ya kan, ada yang namanya kiasan. Nah, kita harus bisa membedakan nih. Nah, Yesus itu kan sosok pribadi, ya. Lalu dia berkata, Bapakku mengutus aku. Kalau Yesus yang adalah sosok manusia, dia berkata Bapakku, berarti itu bukan kiasan. Berarti itu adalah bapak kandungnya. Bapak kandung Yesus adalah Allah Bapa. Tapi bagaimana dengan misalnya anak kunci? Nah, kalau anak kunci lu udah tahu kunci nggak mungkin ngewek. Nah, sama seperti Israel. Israel dibilang anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan ini menikah dengan mamanya Israel atau bersetubuh dengan mamanya Israel? Ternyata tidak. Mamanya Israel itu bernama Ribka, ayah Israel bernama Ishak. Berarti kalau Israel atau Efraim disebut anak sulung atau anak-anak, itu sifatnya metafora. Jadi bagaimana kita tahu itu metafora? Karena Tuhan tidak pernah menikah dengan mamanya. Tapi kalau Yesus, ya, mamanya Yesus adalah Roh Kudus dan Allah Bapa menikah dengan mamanya Yesus, berarti biologis. Ngerti nggak? Makanya kau jangan tolol, goblok. Tolol kali. Oke, di dalam Yohanes 1 nomor 12. Coba. Kristen disebut anak-anak Tuhan. Apakah betul orang-orang Kristen anak-anak Tuhan secara biologis? Oke, saya jawab, ya. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya, dia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya begini, barang siapa, artinya siapa yang percaya diangkat. Tapi kalau tidak percaya nggak boleh jadi anak-anak Allah. Yang dimaksud orang Kristen anak-anak Allah itu seperti apa penjabarannya? Anak Allah ini kan tidak boleh kita telan mentah-mentah. Contoh seperti tadi Yesus dikatakan anak domba. Apakah kita telan mentah-mentah? Tidak. Makanya kan tadi Yesus kan dikatakan saya anak manusia. Apakah kita telan mentah-mentah? Yesus dikatakan anak Allah. Apakah kita harus telan mentah-mentah? Saya kan tadi belum selesai menjelaskan, makanya jangan kau potong. Anak-anak Allah dalam Yohanes pasal 1 itu adalah anak angkat. Kenapa anak angkat? Karena Allah Bapa tidak pernah bersetubuh dengan mama-mama mereka. Kalau disebut anak kandung, Allah Bapa harus bersetubuh dengan ibunya baru disebut anak kandung. Tapi kalau cuma diberi kuasa, kan misalnya ada anak jalanan, kau angkat jadi anakmu kan bisa. Ada anak-anak kecil lewat tunjukkan yang di tidak mana anak datanya yatim. Bapak itu bersetubuh dengan Roh Kudus. Kan sudah dibilang bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Tapi kalau mamamu tidak pernah keluar dari Bapa, dia tercipta. Makanya gimana ayatnya kalau Bapak itu pernah bersetubuh dengan Roh Kudus? kan sudah dibilang di Kejadian 1 ayat 27, marilah kita ciptakan manusia ini, laki-laki dan perempuan, itu menurut rupa dan gambar kita. Laki-laki dan perempuan itu kan bersetubuh. Coba dijelaskan dulu, di mana ada ayat Bapak pernah bersetubuh dengan Roh Kudus? Ada ayatnya, kalau memang ada ayatnya silakan tampilkan. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Ya, di dalam ayat 26-27 Allah itu menyatakan segambar dengan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan ini dibuat Tuhan bersetubuh, yaitu Adam dan Hawa. Itu adalah gambaran Tuhan. Berarti kita berpikir mengambil kesimpulan bahwa Allah ini suami istri karena dia menciptakan suami istri menurut gambarnya dia. Kan kita kalau mempelajari Alkitab itu riset, bukan kayak didikte kayak anak kecil. Ini Budi, bukan begitu. Riset, ngerti nggak riset? Riset itu artinya lo itu mikir,
Loh, sekarang saya tanya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut Kejadian pasal 27. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana sih? Makanya kau baca Alkitab biar kau paham. Tapi kalau kau bilang, Bang, Yesus bukan Tuhan menurut Al-Quran, ya udahlah, kum dinukum waliyadin. Tapi jangan kau bilang Yesus Tuhan menurut Alkitab, nanti kau kejepit, peler kau dijepit nanti. Gimana? Kasihan kaunya. Yesus itu anak manusia. Betul atau tidak? Itu kiasan atau tidak? Yesus itu mengatakan anak manusia ada penyebabnya karena Allah itu telah menjadi manusia, ya. Kamu kan juga kan ketika kenalan dengan manusia kan kamu kan nggak sebut saya manusia atau orang gila ya, kita juga tahu lo manusia apa manusia. Tapi kalau Yesus, pertanyaanku, orang tua Bang Luga, orang tua perempuan Bang Luga saat hamil melahirkan Bang Luga, betul? iya. Betul. Manusia atau tidak orang tua Bang Luga? Ibunya Bang Luga itu manusia atau tidak? Ya manusia lah. Manusia, melahirkan manusia, wajar kan? Betul. Wajar. Di mana ada dikatakan Yesus anak domba? Yohanes 1:9, anak domba Allah. Berarti saya katakan Kan Allah itu domba atau apa? Begini loh. Anak domba begini Allah. loh ya. Ketika murid-murid Yesus mengikuti Yesus, Petrus, Yohanes, di depan matanya yang ini adalah sosok laki-laki atau sosok domba? Coba kau jawab. Kita rujuk kepada ayat. Bagaimana Nggak mungkin begitu, Bang Luga nggak mengatakan begitu, Cak. sedangkan Yesus manusia, sedangkan domba itu adalah binatang? Bagaimana mungkin binatang melahirkan seorang manusia? Kamu ngerti nggak sih yang namanya kiasan? Kau pernah belajar Aku bahasa tahu. Indonesia nggak? Yesus dikatakan anak Allah, itu berkiasan, Bang. Apa anak Allah di sana? Bukan. Kalau Yesus mengaku anak Allah, itu bukan kiasan. Itu biologis. Contoh misalnya, Gibran mengatakan, saya anak Jokowi. Itu bukan kiasan, itu anak kandung. Yesus itu anak kandung, bukan anak kiasan. Makanya, dari mana kita tahu Yesus itu anak kandung? Ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia mewarisi seluruh harta bapaknya. Kalau dia cuma anak angkat, dia cuma dapat pemberian. Contoh para nabi, itu anak angkat. Anak-anak Allah dalam kurung anak angkat, itu cuma dapat secuil-secuil. Tapi kalau anak tunggal, anak kandung, siapa di sini anak tunggal? Ya saya kebetulan anak tunggal. Seluruh harta bapak saya itu jatuh ke saya semuanya bulat-bulat. Itu namanya kalau anak tunggal. Nah, Yesus ini, anak tunggal ini bukan kiasan. Memang ada pendeta-pendeta anjing yang mengatakan Yesus ini anak kiasan. Enggak, Yesus itu anak kandung. Makanya ketika Yesus dibaptis, Allah Bapa sendiri yang pencipta langit dan bumi ngomong dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Itu real, itu bukan kiasan. Kalau dibilang barang siapa percaya kepadanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, inilah baru kiasan atau anak angkat. Jadi antara anak kiasan dan antara anak kandung lo harus bisa bedain. Tapi dalam konteks Yesus dengan Bapa itu anak kandung, itu satu darah. Kalau dites DNA, DNA-nya dia dengan DNA bapaknya sama. Tapi kalau lo kan dites DNA lo kan bukan DNA Tuhan, kan DNA bapak lu. Misalnya bapak lo Ambon, mama lo Cina, berarti lo Cina Ambon. Kalau Yesus bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, total dia Tuhan. Paham nggak? Kucing juga. Berarti yang melahirkan Yesus Tuhan atau tidak? Maria itu Tuhan atau tidak? Maria itu mama angkat. Mama kandung adalah perempuan tercantik di dunia, namanya Roh Kudus. Itu Tuhan perempuan. Ya, yang melahirkan Maria, yang akan melahirkan Tuhan. Maria itu melahirkan siapa kira-kira? Oke, ketika malaikat ini kan anak Tuhan ini yang dilahirkan oleh Maria. Iya, kan
Lu gak usah pusing, kan ada ayatnya ketika malaikat Gabriel ya, malaikat terbesar Tuhan datang menemui Maria. Hei Maria, kau akan mengandung. Loh, aku belum punya suami loh. Aku belum pernah bersetubuh. Malaikat Gabriel berkata, sebab anak yang kau lahirkan bukan anak kau, tetapi anak Allah yang ada di dalam rahimmu. Jadi Yesus itu bukan anaknya Maria, cuma dititip di perut Maria. Ngerti nggak sih lo dititip? Oke, paham, ngerti, paham. Kalau Adam itu anak dari Roh Kudus atau tidak? Adam itu nggak punya bapak, nggak punya mama. Nggak punya ya, bapak. Ya. Sebentar. Kena kau ya. Sebentar. Siapa Kalau yang melahirkan Adam? Apa Roh Kudus? Karena waktu itu tidak ada manusia kan? Hanya manusia Adam doang. Yang melahirkan Adam itu apa Roh Kudus ini? Begitu kira-kira. Jadi kalau Adam ini dia memang dia tidak dilahirkan, dia diciptakan dari debu tanah. Jadi DNA-nya Adam, darahnya Adam itu tidak mengandung sedikit pun unsur ketuhanan. Kalau Adam adalah anak Allah, maka Adam ini juga Tuhan. Tapi karena Adam bukan anak Allah, anak siapa? Ya enggak. Dia nggak punya bapak dan nggak punya ibu. Ya, dia cuma manusia yang diciptakan Tuhan. Dia ciptaan, bukan anak Allah. Tapi kalau Yesus itu anak kandung. Kenapa anak kandung? Ketika dites DNA-nya itu sama dengan Tuhan. Makanya ketika siapa yang berani mengetes DNA-nya Yesus dan Bapak itu sendiri? Siapa yang berani? Coba. Dokternya siapa? Aku pengen tahu dokternya itu. Kalau nggak ditempeleng sama Bapak, kurang ajar kau ya. Kurang ajar kau juga ya. Bang, kurang ngajar kau katanya kata Bapak. Sebentar ya. Bang John. Bukan ganti pasien, ini orang udah nggak mampu berdebat dengan saya. Bukan, Bang Luganya diganti maksudku. Ganti pasien lain. Bukan pasien, kaunya yang memang tidak mampu lagi otak kau menjawab. Antara anak-anak angkat. Anak kandung itu tertulisnya di mana tuh Bang Luga? Anak kandung itu tertulisnya di mana? Pertama, ya kan malaikat Gabriel sudah berkata, Maria, anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kan Gabriel udah ngomong ke muncung lo, masa lo nggak ngerti-ngerti sih? Kandungnya aku maksud. Loh, si Gabriel itu tidak berkata anak yang kau lahirkan ini anak angkat, anak tiri. Anak tirinya Allah, kata Gabriel, anak angkatnya Allah. Kan dibilang anak Allah. Kalau anak Allah, dari mana kita tahu bahwa itu anak kandung? Yesus kan berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, maka anak juga membangkitkan siapa yang dikehendaki mengendalikinya. Pada akhir zaman, orang akan mendengar suara anak Allah, dan yang mendengar suara anak Allah akan dibangkitkan dari kuburan. Jadi kalau hanya bisa membangkitkan orang yang mati, bukan hanya Yesus, Elia juga bisa membangkitkan orang yang mati. Bahkan lebih hebat Elia daripada Yesus. Kalau Elia sudah jadi tulang belulang, kalau Yesus mayatnya masih utuh. Lazarus itu mayatnya masih utuh. Sedangkan Elia hancur tulang-tulangnya itu masih dibangkitkan oleh Elia. Coba. Bang, begini Bang ya. Jurus yang Abang pakai itu jurus ketika saya masih SMP. Nanti kutanya balik, Abang bisa jurus mati. halilintar, cumananya kau ini. Oke, sekarang kutanya, Elia membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Allah. Hah? Pakai kuasa siapa? Pakai kuasa siapa? Jawab dong, jangan ketakutan. Mana ada ketakutan, Mik nyiksa kok. Iya, jawab. Elia membangkitkan orang mati itu pakai kuasanya sopo? Ya kuasa Tuhan. Aduh, si kucing ini udah salah jawab lagi. Salah jawaban kau. Salah. Oke, salah. Bagaimana yang betul? Elia, Musa, dan seluruh para nabi itu membuat mujizat
dengan kuasa Tuhan perempuan. Aduh, Ngerti? mak. Tuh kan, makanya saranku kau ngocok aja lah daripada susah. Ini lu ngocok aja, ngocok. Goblok. Amin. Udah lah ya, teman-teman, ini mah Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Coba jawab lagi. Pakai kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Tuhan Bapa atau Tuhan Mama? Nggak tahu, pokoknya kuasa Tuhan. Makanya Nggak ada kau Tuhan Bapak, Tuhan Mama. Makanya kau kocokin aja titik kau kocokin. Sudah, biar pintar sudah. Kau mau minum? Nah, Kau mau telan nggak? Coba, Goblok. mau kau tahu telan nggak? Kau yang goblok. Ketika kau kocokin titik kepala kau muncratkan ke muncung kau. Ya, kau muncratkan moncong kamu, gimana nya? Makanya kalau belum pintar, itu belajar sekolah yang benar. Yesus dan seluruh para nabi itu membuat mujizat memakai kuasa yang namanya Roh Tuhan. Roh Tuhan itu Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Dodong, uciang. Udahlah, turunlah kau. Begonya kelewatan kau. Udah goblok. Sudah, kau turun aja lah. Jelas kau. Kecil. Maka benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu tadi, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'u illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Dan mereka itu tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu, kata Allah. Hanya prasangka, gennya itu ada gen Bapak Yesus. Lah cemananya? Kan kacau kita. Masa Roh Kudus Tuhan, istrinya Tuhan, adanya Tuhan. Duh, kacau, Pak. Adalah orang-orang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gak ada mutunya kita itu. Makanya benar-benar apa yang dikatakan oteng-oteng yang lain, lebih sesat. Belum, ya. Ketika dikatakan, kenapa kau tidak beriman kepada Al-Quran? Oh, kami itu tidak mau kepada apa? Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya. Gimana sih? Kalau Tuhan sama dengan makhluknya itu bukan Tuhan, apalagi Tuhan netek, itu bukan Tuhan. Apalagi Tuhan yang keluar dari itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, itu bukan Tuhan, saya pastikan itu bukan Tuhan. Kan gitu logikanya. Kok Tuhan disamakan? Tuhan netek, Tuhan punya roh kudus, apalah begitu. Nggak jelas. Lucu lu gak nih. Nggak ada oten-oten lah, cari oten lah yang lain.